bukannya obat keras, bukan. Ya, tapi kamu pakai kandungan yang tidak sesuai dengan jenis kulit kamu yang berminyak, yang masih gampang komedoan, yang masih gampang jerawatan begitu. Oke? Udah face temulawak, jangan tanya saya lagi. Kalau nanya dokter Ika, saya nggak rekomen. Saya ragu di krim malam. Dah, titik. Terserah kamu mau pakai apa enggak ya. Tapi intinya saya sangat-sangat ragu di krim malamnya. Jadi, sorry banget. Nggak bisa ngomong. Ya. Terus Jestam. Saya nggak tahu dengan Jestam ini ya. Kalau ada yang resellernya Jestam, tolong disampaikan. Kenapa buat satu marketing itu bikin orang malah mencap bahwa itu bahaya. Ya, seakan-akan dosis tinggi. Saya nggak tahu. Jadinya saya jadi ragu juga gitu. Kalau dilihat dari produknya dengan ingredientsnya, ya itu biasa-biasa aja. Kayak day cream yang ada alas bedaknya gitu, udah cukup begitu. Jadi nggak ada kayak dosis tinggi. Apa yang dosis tinggi? Itu kalian harus lebih kritis ya. Kalau ada iklan-iklan yang ini dosis tinggi, kalau udah putih stop. Nah kan malah takut ya kita. Kalau saya sih malah takut, apa isinya gitu. Ya, coconut oil juga nih. Tuh langsung cepet banget naik. Nah, coconut oil jangan. Dia nggak stabil di kulit, dia jadi komedoan. Ya, Syaya, kulit kamu berminyak, nggak cocok pakai coconut oil. Kalau jojoba oil masih oke. Coconut oil enggak. Ya, kalau untuk body masih oke. Oke, gitu. Nah, terus kamu jangan apa-apa ngomong merkuri. Apa-apa ngomong merkuri. Merkuri itu udah jelas lengket teksturnya. Ya, kita pukul rata begitu aja. Tapi ada beberapa krim yang jelas nggak lengket. Kalian tuduh itu merkuri. Atau mempertanyakan itu merkuri ya dok gitu. Jangan apa-apa merkuri. Sekarang ini justru masih lebih marak itu pakai obat keras. Hidroquinone, steroid, berhamburan di luaran ya. Ada yang memang kelihatan dengan adanya label biru atau dari instalasi farmasi ya, dari apotik atau memang farma gitu kan. Nah, atau itu masih mending bisa dicirenin, bisa dilihat itu obat kali ya gitu, masih bisa kita gitu ya. Tapi ada beberapa yang udah BPOM dioplos, guys. Serem banget. Kalau itu sih saya angkat tangan, saya nggak tahu. Kecuali ada yang kayak kemarin itu memang saking penasaran dia ngecek sendiri ke lab. Karena dia curiga pada saat dipakai udah berapa lama kok mulai banyak orang komplain ke dia karena dia menjual juga. Terus kenapa kulit dia makin tipis? Kok makin ada uratnya? Kelihatan urat merah dulunya nggak pernah ada. Gitu. Terus kalau dipakai kenapa cepet banget hasilnya? Ini kesaksian dari penjualnya ya. Dia bingung gitu, kenapa bisa begitu cepat gitu. Padahal ini ingredientsnya itu, waktu saya baca ingredientsnya, ya ampun gak mungkin bisa secepat itu. Bisa juga yang gak cocok sama kulit yang masih jerawatan ya. Malah tambah bengkak-bengkak dah tuh kulit. Malah tambah berminyak, berjerawat, berkomedo gitu. Dari ingredients aslinya guys yang di dalam potnya. Itu gak mungkin, saya bilang gak mungkin. Kandungan seperti ini bisa jerawat bisa sembuh, nggak mungkin saya bilang. Karena isi kandungannya itu justru komedogenik. Terus dia kaget kan, gila dok, padahal jerawat parah pun sembuh katanya. Gitu ya. Jadi dia saking penasarannya dia cek ke lab dan hasilnya positif. Obat keras. Ya. Jadi bener-bener harus lebih waspada. Gak cuma sekarang cek BPOM, cek tekstur, cek testimoni. Saya udah sering kasih tahu kalian ya. Cek BPOM dulu pertama. Lihat dulu, udah BPOM, udah terdaftar, udah sesuai nama produknya, sesuai nama PT-nya, sesuai, semua sesuai. Oke. Isi kandungannya juga sesuai, berapa gramnya ada terdaftar semua. Oke. Terus buka. Colek isinya. Lengket nggak? Oh enggak dok, enggak. Oke, aman. Berarti untuk sementara lolos. Oke, pakai gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang mencurigakan dalam arti gini,
kok aku baru pakai misalnya ya 1 minggu 2 minggu kulitku sampai merah banget, sampai terkelupas. Pas tanya penjualnya, dia bilang terusin aja kak, itu prosesnya. Dedeng, tanda tanya guys, ya guys. Nggak ada produk Bepom itu sekeras itu di kulit. Jadi Bepom itu akan membatasi dosis-dosis yang aman untuk masyarakat umum. Jadi kalau dosis salicylic acid aja contoh, dia di atas 2% udah nggak dapet izin Bepom. Oke? Jadi ada syarat-syaratnya untuk izin Bepom itu dengan presentasinya berapa. Kalau udah tinggi nggak bisa, nggak boleh. Takutnya apa? Nanti iritasi kulit orang. Takutnya apa? Nanti terkelupas kulit orang gitu. Bunda, thank you. Ngerti ya? Jadi kalau sampai kamu pakai skincare, udah Bepom dok, udah dok, teksturnya aman-aman dok. Tapi terkelupas, merah mateng kayak udah ngerebus, kena panas udah, iya kayak cacing kepanasan, kamunya udah, ih panas banget ya gitu ya. Perih banget kulitnya. Udah Bepom, udah. Nah, hati-hati. Oke. Karena krim Bepom, sekali lagi saya kasih tahu kalian, krim Bepom itu ada batas dosis yang tidak yang seharusnya itu tidak akan menyebabkan iritasi di kulit orang kalau sudah izin Bepom untuk dijual bebas. Jadi apalagi kulit kamu jelas-jelas normal, jelas-jelas berminyak, kulit badak, tapi kok terkelupas merah, itu nggak mungkin, impossible. Pasti ada kandungan bahan keras yang dioplos di dalamnya. Oke, itu adalah ciri-cirinya. Atau ada lagi penjual begini. Ini tanda-tanda ya guys ya. Pokoknya ini catat semua nih yang denger saya. Ini clue-clue ya. Saya bukan jatuhin, tapi ini clue jelas. Yang pemain-pemain nakal. Itu saya udah tahu ya. Udah tuh ya, udah ya. Ada lagi yang jual gini. Kan orang risih ya. Terkelupas merah kan orang banyak komplain kan. Nah, ada nih. Kurnia, thank you. Ada nih yang nanti bilangnya gini. Tanpa pengelupasan, tanpa kemerahan, putih instan dalam 7 hari. Deng, udah Bepom, udah katanya gitu, dipakai. Iya betul, 3 hari bersih kulitku, 4 hari putih kulitku gitu. 1 minggu gila the best banget ini krim. Bukan the best, tanda tanya. Ada pencerah jenis apa yang sehebat itu? Ya, pencerah jenis apa yang seluar biasa itu? Padahal kulit kamu tadinya apa? Ya biasa aja, kusam. Kusamnya bukan yang gimana-gimana. Pokoknya saya memang pengen putih. Terus dikasih krim ini. Terus ada kata-kata lagi, krim flek ekstrim atau krim susah putih. Itu lagi, jangan kalian beli ya. Gak ada tuh ya krim aman namanya krim susah putih. Gak ada. Krim Bepom merek apa gitu misalnya ya. Oh, nama produknya krim yang susah putih atau krim glowing super yang untuk yang susah putih. Gak ada. Itu apa? Pakai apa? Yang susah putih itu pakai apa? Itu kritis. Kita harus berpikir kritis. Pakai apa? Mau putihnya seperti siapa? Karena pada dasarnya kulit kita sehat, dia warnanya akan rata. Paham? Jadi kalau kamu bilang ribut susah putihnya kamu mau putih seperti siapa? Atau putihnya kamu kulitnya yang bagian wajah itu memang gelap karena suka terpapar panas. Kamu pakai sunscreen tapi juga seada-adanya aja, misalnya contoh karena nggak kuat nahan paparannya terlalu kuat. Kamu kerja selalu di luar ruangan, kehantam terus kan muka kamu. Terus kamu bandingin sama ini. Ih beda belang banget, ini susah banget putihnya. Ya nggak pernah dilindungin, kamu panas-panasan terus. Coba kamu diem aja di rumah 2 bulan balik. Gitu ya guys ya. Jadi ada clue-clue seperti yang saya sebut tadi, itu tuh jelas. Jangan pernah sentuh. Kalau kalian punya masalah kulit dan butuh bantuan medis, pengobatan, antibiotik, pengobatan anti peradangan, itu kamu datang ke klinik yang ada di kota kamu. Mau ke SPKK, mau ke dokter estetik, sok silakan. Jangan kalian beli dari krim-krim yang dijual bebas itu, yang mengandalkan obat keras untuk memutihkan kulit. Itu kesalahan besar. Nanti problemnya di kalian. Kenapa sih dok nggak boleh? Katanya kan, iya sih 2 bulan masih aman sih guys.
2 bulan kalian pakai masih dikatakan oke lah, masih aman. Itu pun kalau mereka nggak racik dalam kayak kandungannya nggak yang tinggi-tinggi ya. Ada tuh yang dosisnya tinggi, yang super poten, 2 bulan aja udah keluar urat halusnya. Itu gila banget menurut saya. Jahat banget menurut saya. Karena ada satu golongan steroid yang saat ini sudah dilarang digunakan di wajah. Sampai digunakannya pun harus dipertimbangkan benefitnya. Harus dipertimbangkan manfaatnya. Lebih besar nggak daripada resikonya? Misal kalian punya penyakit kulit yang parah yang emang harus dalam pengobatan si steroid nih. Itu dokter harus menimbang. Menggunakan yang poten atau yang super poten. Ini manfaatnya lebih besar nggak dibandingkan efek samping? Karena efek sampingnya juga lumayan merugikan gitu loh. Nggak cuman masalah cuman gatal nanti pakai moisturizer hilang. Enggak. Jadi kulitnya jadi lebih cepat tipis dan urat merah keluar, kan mengganggu estetik kan? Ya. Jadi ya seperti itu. Nggak bisa kalian tuh kalau misalnya dibilang 2 bulan aja dok saya pakai gitu kan. Kan tadi saya bilang 2 bulan masih cukup aman. Kalian pakai krim-krim obat. Terus kalian mau lepas nih. Kan 2 bulan aja dok, boleh dong gitu kan. Yang selanjutnya apa? Adiksi. Kalian akan bergantung karena kalian seneng waktu ngelihat dalam 2 bulan itu kulit kalian bagus. Kalian akan mengalami adiksi kayak orang coba-coba mau merokok. Coba-coba mau narkoba. Ya. Enak. Enggak lah, sebulan aja saya berhenti, 2 bulan aja saya berhenti, janji. Ternyata gak bisa. Tolong, aku udah ketergantungan kalau nggak pakai sakau gitu. Ya, Gigi thank you. Sama nih, kalian pakai krim-krim obat. Ya, tujuannya cuma buat mutihin, bukan buat masalah kulit. Jadi kalian tuh cuma, aku susah putih, kulitku belang, aku banyak bekas-bekas jerawat gitu kan. Terus dikasih obat. Wah, cepet banget, seminggu udah pudar banget. Sebulan hilang. Pakai terus nggak? Pakai terus nggak? Apalagi penjualnya bebas. Dengan senang hati dia, "Kak, mau pesen berapa, Kak?" Gitu kan. "Mau pesen berapa, Kak?" 10, oke, kirim. Obat dokter kok bisa dikirim 10? Kok bisa di stok? Gak bisa, guys. Saya rasanya pengen nangis gitu ya. Orang bilang ini kan krim dokter, ada e-resepnya katanya. Tapi satu orang itu bisa dapat 10 krim. Satu orang itu bisa dapat 5 krim. Gimana ceritanya? Sedangkan steroid aja, dokter tuh kalau ngasih sebulan, 2 bulan tuh harus stop. Gimana ceritanya itu krim ya bisa ditebus banyak gitu? Gak masuk akal. Jadi itulah yang dinamakan penyalahgunaan obat keras. Penyalahgunaan obat keras ini yang marak sekarang terjadi. Jadi kayaknya merkuri udah mulai tersingkirkan perlahan-lahan. Karena kalian mulai teredukasi. Mulai paham, oh kayak gitu merkuri. Tapi teman-teman bantu di-sharekan. Karena masih banyak juga sih yang belum tahu ya. Masih banyak juga yang masih belum paham gitu. Apa sih bedanya gitu ya. Belum ngeh gitu. Tapi lumayan banyak nih sekarang yang udah mulai paham, mulai tahu ya. Karena saya tahunya dari mana? Sari, thank you. Saya tahunya itu dari komen-komenan kalian tuh ya. Kalau lagi ada orang pakai promosiin merkuri, wah habis tuh orang itu ya. Kalian tuh udah pinter-pinter banget. Merkuri, nggak ada BPOM-nya ya. Mendingan aku beli ini gitu-gitu kan. Itu oke banget tuh ya. Keren ya. Ya nih Esa, thank you. Jadi waktu yang nggak bisa komen adalah waktu ada obat kerasnya. Apalagi ditutupi sama produknya yang sudah BPOM. Ya kan? Jadi kita nggak bisa ngomong lah. Tapi kalian kalau pinter, ya nggak usah dibeli. Itu udah pilihan paling cerdas. Kalau kalian ragu, jangan dipakai. Yang pertama ya jangan dibeli. Jangan pernah coba-coba dengan sesuatu yang adiksi, yang bikin ketergantungan, guys. Kalian sulit lepas. Ya, itulah yang terjadi kenapa pakai krim racikan obat keras. Lama-lama orang pakai muncul efek samping karena apa? Nggak mau berhenti. Tunggu efek sampingnya terjadi, baru dia, kok kayak gini ya, gitu. Baru, oh itu kan efek samping dari pemakaian steroid. Oh itu kan efek samping kamu karena keseringan banget pakai hidroquinon, nggak pernah lepas ya, udah berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya udah, itu resikonya. Paham? Kalau udah begitu baru ribut berhenti, gimana cara berhentiin ya?
Padahal itu obat keras nggak bisa dipakai lama-lama. Sampai bisa pun yang kayak hidroquinon ya. Saya ada lihat satu video dokter dari luar ya. Dia bilang untuk brightening itu nomor 1 yang paling the best adalah hidroquinon. Ya, bukan jangan disamakan dengan merkuri ya. Hidroquinon itu beda, bukan merkuri ya sayangku ya. Jadi kalian tuh jangan nanya saya lagi deh. Dok, ini merkuri, obat dokter itu ada merkurinya ya gitu. Obat dokter atau racikan krim itu rata-rata ada hidroquinon. Ya, tapi nggak selalu juga kalau asli dari dokter. Dokter itu kan kita bisa aja meresepkan apapun, guys. Ya, tetapi kalau kalian beli-beli di luaran itu kemungkinan terbesar adalah dikasih hidroquinon. Hidroquinon masih dipakai, masih sama dokter untuk pengobatan hiperpigmentasi. Tapi ada tekniknya, caranya. Gimana caranya supaya efek samping si okronosis tidak terjadi? Okronosis tuh pigmennya udah hancur. Ya, jadi dia gelap semua kulitnya sampai keabu-abuan hitam pekat, udah sulit banget. Tadinya kamu cuma flek 1-2 nih kayak gini ya, titik gini kayak saya gini kan, ya kan? Gara-gara keranjuan kepengen bersih sebersih-bersihnya, kalian pakai terus sampai kulit merah, pakai lagi bertahun-tahun, akhirnya fleknya jadi makin tebal, makin lebar. Gitu. Oke? Jadi nggak sembarangan. Dan hidroquinon itu ada teknik cara pemakaian. Makanya saya pernah bilang ke kalian, kalau kalian memang mau pakai, ya, itu kan bukan sesuatu yang mudah. Kalian harus punya komitmen. Karena harus bolak-balik ke klinik. Harus bolak-balik ke dokternya. Dan dokternya terutama harus pilih yang dokter yang bijak, yang bisa mengkomunikasikannya dengan kalian tuh dengan baik. Yang bijak dalam mengeluarkan dosis-dosisnya. Kalau kalian udah yakin ini dokter baik, oke, bisa nanganin kulit kalian, bisa memaintain kulit kalian, sok bolak-balik aja. Tapi kalau enggak, jangan mau pakai. Apalagi kalian beli bebas, untuk apa guys? Kalian menyusahkan diri sendiri. Pada saat udah efek samping terjadi, itu makin kulit udah makin jelek, mau diobatin juga makin mahal. Paham ya? Mendingan kulit yang jarang perawatan, kerjanya cuma pakai sunscreen. Terus apa yang terjadi? Cuman komedo-komedo sama kusam, kulitnya berminyak. Itu paling gampang diberesin. Ya, makanya kenapa? Guys, saya punya skincare Drica. Itu bukan skincare main-main loh. Itu skincare yang saya ciptakan bagaimana caranya ini skincare bisa membantu kalian tanpa obat. Dan saya akan buktikan itu. Dan udah banyak yang udah pakai Drica bisa buktikan. Fleknya memudar sampai 70%. Jerawatnya udah nggak ada lagi. Karena apa? Kita hanya mengatur keseimbangan doang. Keseimbangan mikrobiomnya diatur, dijaga, skin barrier-nya dikuatin, regenerasi sel kulitnya dibantu dipercepat, desquamasi selnya dimaksimalkan. Itu aja kulit bagus. Yang ada flek, ya udah, flek itu penyebabnya banyak. Hormonal, ya kan? Genetik. Itu mau ngomong apa? Ya, kamu lagi hamil misalnya keluar flek, ya udah mau diapain? Oke? Olin, thank you. Terus apa lagi? Kamu suka banget makan gorengan, itu pengaruh untuk hiperpigmentasi, flek. Jadi kalau kamu punya flek, kamu masih makan gorengannya kuat, itu ada di minyaknya itu ada omega 6 yang kurang baik untuk masalah flek. Pengaruh. Ya. Kalian kurang asupan makannya yang tinggi omega 3. Nggak suka makan ikan misalnya. Dibantulah dengan suplemen omega 3. Minum. Ada suplemennya dijual. Pastikan sudah BPOM. Udah itu aja, tambahkan suplemen omega 3. Thank you. Gitu ya. Jadi untuk penanganan flek nggak bisa kalian ngotot mau ilangin kalau ternyata ada backgroundnya. Kalian punya penyakit hipertiroid juga bisa. Kalian lagi pakai KB, nggak sadar pakai KB. Aduh ribut fleknya sampai kulit merah-merah saking kepengen ngilangin flek. Padahal penyebab fleknya apa? Dari KB. Gimana tuh? Thank you. Gimana tuh guys? Ya, jadi
kalau ada flek, dicari penyebabnya. Jangan kata orang bagus pakai krim A, krim B, seminggu hilang. Itu gak penting guys. Itu paling kamu dikasih hidroquinone aja sama steroid, beres. Kalian tuh ya, kalau di saya ya nggak bakal dapat obat itu. Saya udah angkat tangan sama obat-obat itu. Kenapa? Karena yaitu satu, buat sulit saya. Karena waktu saya mau lepasin, si pasien nggak mau lepas. Ketagihan. Oke? Kenapa sekarang lumayan banyak dokter yang memang sudah jarang lagi pakai obat. Kalau nggak terdesak dan memang butuh gitu, dikasih. Sedangkan kalian malah nyari di luar yang dijual bebas. Sedangkan dokter ini lagi ngerem. Kaliannya bebas-bebasan pakai. Dokter-dokter yang memang bener ya. Ya, bukan dokter aba-aba loh ya, yang saya bilang. Itu lagi ngerem pakai hidroquinone, lagi ngerem pakai, thank you Agus, lagi ngerem pakai steroid. Nggak sembarangan, karena apa? Udah kelihatan efek sampingnya banyak banget. Dan kalau saya udah mutusin nggak pakai itu buat perawatan kulit, karena nggak suka aja saya, karena buat saya capek ya, apalagi yang kalian yang pakai, apalagi pasien saya yang pakai. Mendingan nggak usah. Yuk kita tenang-tenang ya kan, hidup sehat gitu. Hidup sehat, pikiran tenang ya, manage stres dengan baik ya, happy, makan diatur yang sehat, olahraga. Krimnya yang bikin sehatin kulit, yang nggak cuman kosmetik biasa, tapi kosmetik yang bisa nyakepin kulit. Ada dong. Ya guys ya. Jadi ya lebih tenang hidup kalian. Ada flek satu, ya udah tutupin aja sih pakai bedak kalau malu. Kamu liatin artis-artis banyak kok yang ada fleknya kok. Mereka tertutup karena memang pakai make up. Coba lagi nggak make upan, ada kok. Titik-titik dikit-dikit tuh ada. Itu manusiawi banget guys, wajar. Makanya flek itu nggak pernah dikategorikan sebagai urgency yang paling utama yang harus ditangani, nggak ada. Flek itu nanti belakangan. Kamu kalau ke dokter ya, di kulit kamu nih ya, fleknya numpuk, ya kan, berminyak, komedoan banyak, jerawatnya mau meletus semua nanahan. Mana yang duluan? Jerawat kan? Radangnya kan? Iya, mana dipeduliin flek kamu? Tapi flek aku ada. Nanti dulu ya Bu ya, nanti gitu. Flek itu belakangan nanti, sabar. Karena flek itu nggak jadi nomor utama. Karena tahu flek itu penanganannya lama. Kamu mau pakai obat pun ya, ya itu. Obat dilepas keluar lagi. Udah ngalamin? Obat dilepas keluar lagi, pakai lagi, lepas lagi keluar lagi, pakai lagi, terus begitu terus sampai kulit kamu ngerasa kok tipis. Itu tipis kenapa guys? Karena kebanyakan yang nggak krim racikan itu tidak murni hanya hidroquinone. Biasanya dicampur dengan retinoin dan steroid. Oke, jadi efek si steroidnya ini ngefek banget ke kulit. Efek sampingnya. Mungkin kalau hidroquinone-nya doang yang dipakai, ya dia bisa lebih agak lama. Cuman ya itu dia. Pakai hilang, nggak pakai timbul. Pakai hilang, nggak pakai timbul. Bolak-balik. Apalagi kamu terlalu ekstrim makainya. Nggak ngerti, ya kan? Makanya kalau mau pakai kayak gitu tuh harus pendampingan. Diawasin. Dan kamu continue memang mau datang terus. Minimal tuh sebulan sekali harus datang ke dokternya. Kalau nggak ada komitmen itu nggak usah pakai. Skincare sekarang teknologi udah begitu canggih guys. Kosmetik udah begitu majunya. Banyak bahan-bahan aktif yang sangat bagus buat perawatan kulit. Ya ini flek saya udah hampir hilang nih. Ada titik-titik di sini. Tapi kalian kalau lihat saya di sini kan cuman kayak bayangan. Ya kan? Di sini satu, ini pun nggak setebel dulu. Kenapa? Saya chemical peeling? Enggak. Saya kupas-kupas? Enggak. Saya gosok-gosok? Enggak. Atau saya kasih bawang putih, jeruk nipis? Enggak. Jangan ya. Jadi kayak biasa aja, perawatan krim, pakai moisturizer, basic kan. Sunscreen, ya kan nggak boleh lepas. Kemudian ada pencerah-pencerah kulit yang memang aman jangka panjang, seperti itu.
Oke ya, wah panjang lebar nih ngomongin krim ya. Clue-cluenya untuk menentukan krim ini aman atau enggak ya. Jadi di pasaran tuh mainannya cuma begitu. Kalau nggak merkuri, kalau nggak penyalahgunaan obat keras, dua itu aja yang dimainin sama mereka. Oke, kenapa kayak krim A, misalnya krim A gitu ya. Laris banget dok, banyak banget yang beli. Tuh kalian cari tahu karena marketingnya atau karena ada isi obat tertentu di dalamnya nih, sehingga hasilnya karena cepet, orang kan suka ya. Hasilnya cepet, harganya cuman misalnya 50.000, tapi hasilnya seminggu 2 minggu masalah kulit bisa tuntas. Happy nggak orang? Happy lah, pasti beli semua. Wah udah harga murah, manjur lagi katanya gitu. Ya manjurnya itu pakai apa? Obat lah guys. Mau pakai apa sih? Bahan aktif tuh apa sih? Coba kalian pelajari lah. Bahan-bahan aktif yang tercepat itu siapa? Obat guys, merkuncrit, ya obat. Ya, jadi kalau pakai obat ke dokter, memang kuasanya dokter itu obat dikeluarin. Jadi jangan bersaing sama dokter, itu masalahnya. Orang-orang awam nih banyak yang mau bersaing sama dokter. Ya kan? Dokter kan racikannya itu katanya. Ya sama aja kan dok, kan nggak tahu kamu. Emang kamu dapat pendidikannya, nih obat bisa dipakai dalam kurun waktu berapa lama? Efek samping yang awalnya, gejala awal terjadi itu seperti apa dan harus bagaimana? Kalau efek samping sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Belajar tentang obatnya. Enggak kan? Gitu. Jadi jangan bersaing, nggak usah ngikut-ngikut jualan obat. Kalau mau ke dokter ya sok kalian. Jadi kalian sebagai pemakai, kalian sebagai konsumen lebih ini aja, lebih kritis sekarang ya. Karena krim-krim yang atau brand-brand yang aman jangka panjang banyak. Cuma yang viral-viral nih yang cepet-cepet hasilnya. Kalian kan seneng yang cepet kan. Kalau lama-lama tuh, lama banget. Oh udah mahal, lama, kata gitu. Susah tuh kayak gitu. Kalian maunya cepet, tapi nanti cepat rusaknya. Biaya lebih mahal. Ya nggak? Capek juga kamu. Udah ya dikasih, ya oke lah dikasih kesenangan. Kayak kamu makan, kayak misalnya orang yang ngerokok ya atau narkoba, itu kan dikasih kesenangan aja dulu. Nanti kan efek sampingnya ada, udah jelas. Ya, sama yang ini, orang juga pasti banyak ya udah tahu nih, tapi biarin aja, orang di kulitku aman-aman aja kok, kata gitu. Tapi tenang, efek samping itu pasti akan datang. Gak mungkin di satu orang ini gak ada efek sampingnya, gak mungkin. Kayak merkuri ya, dok aku bingung, tetanggaku udah 4 tahun, udah 5 tahun kulitnya makin putih dok, makin bagus, makin cantik dia gitu. Kau tenang aja, kamu tungguin aja, itu efek samping pasti terjadi. Sama obat-obatan keras yang udah teruji ya, dengan efek sampingnya ini A, B, C, D, E panjang. Soalnya thank you. Yang panjang-panjang itu ya, efek sampingnya itu pasti terjadi kalau kamu pakainya memang jangka panjang. Jadi buat apa menghabiskan waktu buat melakukan sesuatu, menempelkan sesuatu di wajah kamu ya, seneng-seneng sebulan, 2 bulan, 6 bulan, mungkin setahun, kamu happy, muka kamu bagus banget kan. 2 tahun, 3 tahun, udah mulai masuk segitu ya udah jangan harap lagi mukanya sebagus yang waktu awal pakai. Nah, ini kata-kata saya yang memang benar terjadi ya, bukannya. Agus, thank you ya. Thank you. Udah panjang nih pertanyaannya tuh ya. Kelly Bepom, Kelly itu Bepom. Aduh, ini kalian masih banyak tanya yang meragukan loh guys. Kalian banyak banget nih yang tanya nama-nama krim yang meragukan menurut saya. Ya ampun, banyaknya tuh. Udah jawab sendiri ah. Menurut kalian gimana? Kayaknya udah ada di beberapa brand yang kalian tanya nih ya. Udah jelas. Ada yang krim racikan, ada yang polosan malamnya, ada yang label-label etiket biru malamnya tanpa konsultasi dokter. Ini yang nanya kan begitu. Udah ada clue-clue yang saya sebutin tadi. Jadi saya nggak perlu jawab ya. Kalian ini sendiri. Rangkaian Wardah ya, aman Wardah.